Taib. Man la'iba anarda faka'annama ghamasa yadahu fi lahmi khinzir wa damihi. Barang siapa yang bermain dadu, ya, dadu untuk berjudi itu, maka perumpamaannya sama dengan orang yang memegang lahmul khinzir, daging babi ataupun darahnya dari khinzir tadi. Artinya perbuatan itu adalah haram. Summa as-sabi' al-ikhbar bi anna dzalikal fi'l muhbitun lil amal as-shalih. Allah memberikan kabar, berita bahwa pelaku perbuatan itu ya, muhbit itu artinya menghapus seluruh amal solehnya. Nah, hadis contohnya adalah sebuah hadis, man ata kahinan aw arrafan fasalahu an syai' lam tuqbal lahu salatuhu arba'ina lailah. Contohnya adalah hadis tentang kahin. Barang siapa yang datang kepada kahin atau dukun atau paranormal menanyakan sesuatu, nasibnya, rezekinya, jodohnya dan lain sebagainya, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari dan 40 malam. Hadza nau as-sabi' ya. Summa innal muharramat ala darajat, ada berbagai macam jenis derajat pengharaman. Yang pertama adalah syirik. Ini derajat yang paling tinggi, artinya dosa yang terbesar, dianggap syirik atau keluar dari Islam. Summa sairul kabair, atau beroleh dosa besar, al-kabair. Ini ada di Darsul Aqidah ya. Dosa itu terbagi dua, yaitu yang Allah janjikan laknatnya di dunia, atau yang Allah janjikan laknatnya di akhirat, atau mungkin tidak disebutkan di dunia tapi di akhirat. Ya, inilah disebut dengan dosa besar. Artinya kabair. Wahya tatafawat fima bainaha. Tentu saja ada berbagai macam kriteria atau levelnya. Summa as-saghair. Faqad su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambi a'zam. Rasul ditanya dosa apa yang paling besar? Faqala, maka Rasul bersabda, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa. Adalah mempersekutukan Allah sedangkan Allah yang menciptakanmu. Qila summa ayyun. Kemudian Rasul ditanya lagi, apalagi ya Rasul? Qala antuzaniya halilata jarika. Kamu berzina dengan istri tetanggamu. Qila summa ayyun. Apalagi ya Rasul? Qala antaktula waladaka khasyata an yata'ama maka. Membunuh anakmu karena kamu takut kelaparan atau takut makan bersama mereka. Yang terakhir, ini bab pembahasan sampai mid, al-ajru ala tarkil haram wal ismi ala fi'lihi. Apa balasan bagi orang yang meninggalkan perbuatan haram dan apa dosa yang akan dia peroleh? Innallaha azza wa jal yusibu, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala man kaffa 'anil haram biniyatin. Barang siapa yang meninggalkan perbuatan haram dengan niat. Dia menghadirkan niat dulu sebelum dia meninggalkan perbuatan haram itu. Ai liwajhillahi ta'ala wa imtisalan li khotoyahu. Dia semata-mata meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan atas pemahamannya karena memang Allah haramkan itu. Amma atarku al-adami as-sirfi falaysa ladaina fi ma na'lam dalilun yadullu 'alal isaba 'alaihi. Sedangkan apabila orang meninggalkan sebuah perbuatan haram tetapi bukan berdasarkan ilmunya, hanya berdasarkan semata-mata tarku adami sirfi, itu artinya dia normal saja meninggalkan itu. Baginya dia tidak butuh itu. Misalnya orang diundang ke sebuah perjamuan, di situ ada khamr misalnya. Dia nggak tahu khamr itu haram. Dia tidak minum karena dia tidak suka aja, maka dia nggak dapat pahala. Karena dia meninggalkan itu bukan karena lillahi ta'ala, bukan karena ilmunya, tapi karena dia tidak suka saja. Gitu ya. Ini tidak ada pahalanya. Wa tarkul adami yasirfihu an yatrukal insan minal ma'asi ma lam ya'rifuha wa lam tada'hu nafsuhu ilaiha. Meninggalkan sebuah perbuatan dosa ya, bukan karena keilmuannya tadi. Wa kullama azumat dawa'i an-nafsi ilal muharram wa kafa anhu al-'abda ibtighan sawabullah ta'ala. Setiap sesuatu yang Allah haramkan itu semakin besar godaannya, kaffa anhu al-'abdu ibtighan, kemudian dia semakin menahan iradahnya, kemauannya ya,
untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, azum ajru, semakin besar pula pahala yang dia peroleh. Kama fil hadis, sab'atun yazilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan orang ya yang Allah beri naungan, perlindungan pada hari yaumul hisab, di mana hari itu tidak ada naungan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syabun, pemuda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam masa-masa ibadah pada Allah. Bayangkan, pemuda yang Allah sebutkan pertama, syabun, karena kalian semua ini adalah pemuda. Wa rajulun da'athu imra'atan zata mansab wa jamal faqal inni akhafullah. Ini seperti kisahnya Nabi Yusuf ketika dulu digoda oleh perempuan cantik, zatu mansab, memiliki kedudukan, kaya, memiliki harta. Dia diajak untuk berbuat maksiat, kemudian dia menolak, jawabannya inni akhafullah, aku takut pada Allah. Wa alal aksi min zalika, kebalikannya adalah man qallat dawa'ihi ilal haram azuma wizrahu idza qarafahu. Kebalikannya, barang siapa yang semakin sedikit tantangannya, ya, artinya dalam hidupnya dia tidak mengalami goncangan, ya, tidak mengalami godaan-godaan yang besar, maka juga semakin azuma wizrahu ila qarafahu kama fil hadis. Salah satu la yukallimuhullahu yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang tidak Allah ajak bicara pada hari kiamat. Syekhun zana, seorang syekh atau laki-laki yang sudah berumur, kemudian dia berbuat zina. Wa malikun kadzdzab, raja atau penguasa yang berbohong. Ailun mustakbir, orang yang menyombongkan diri, padahal dia juga bukan orang kaya gitu ya, orang pas-pasan, kurang hartanya tapi dia sombong. Ini 3 orang yang tidak Allah ajak bicara. Ya, semakin besar godaannya, besar pula pahalanya. Kecil godaannya, kecil pula pahalanya. Atau semakin dia paham ya kezalimannya dan dia langgar gitu, padahal dia sudah alim ya, dia sudah tahu itu adalah perbuatan zalim, semakin besar pula dosa yang dia peroleh. Wal ismu ala fi'lil haram la yasbut illa ala man fa'alahu wa huwa ya'lam bitahrimihi. Dosa kepada sebuah perbuatan haram itu tidak terjadi kecuali dia paham, dia tahu atas perbuatannya yang haram itu. Fa in fa'alahu jahilan bidzalika, kalau dia kerjakan, contohnya minum khamr karena ketidaktahuannya, lam yastahiq isman, maka dia tidak beroleh dosa. Wala yamna' zalika subutu ad-diman fi halatil itlaf, maka juga tidak mencegahnya ya subutu ad-diman fi halatil itlaf au iqa'ul uqubah ad-dunyawiyah ala man min sya'nihi an ya'lama at-tahrim. Dia juga tidak mendapatkan diman itu adalah hukuman ya atas perbuatannya selama dia di dunia ataupun di akhirat nanti, karena dia tidak tahu. Orang yang mencuri karena kelaparan, ya kan, kemudian dia mengambil untuk mencukupi perutnya yang lapar, dia tidak dipotong tangannya, walaupun makanannya mungkin harganya sampai kepada had ya, kepada nasabnya untuk orang yang dipotong tangannya, dihudud ya. Kenapa? Karena dia tidak tahu perbuatannya itu adalah haram, itu ya. Taib ilahuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.